Halo sahabat Pioneer sekalian, senang kembali bertemu dengan rekan-rekan Pioneer di pagi hari ini. Saya harap para Pioneer tetap dalam keadaan yang baik, selalu sehat dan bersemangat ya. Suara Sekjen Hatoshi Nakamoto ini agak berat karena baru bangun ya. Terlambat bangun Sekjen Hatoshi Nakamoto. Biasanya pagi-pagi udah bangun kawan-kawan, jadi ini agak berat ya. Informasi hari ini buat rekan-rekan Pioneer dari Bank Satoshi Nakamoto. Informasi dari Bank Satoshi Nakamoto. Saya sudah save ya. Bisa terganggu dengan grup TTX. Banyak yang bergabung ternyata kawan-kawannya. Ada Bro Anis yang menjadi salah satu leader besarnya juga. Dan dia memang kencang ya. Dia sudah punya puluhan ribu koin. Kalau jatuhnya nanti $1 ya, dia jadi apa ya, di bawahnya jutawan, apa ya, ratusan juta ratusan juta won ya gitu ya. Kalau juta ya jutawan. Oke, saya sudah simpan grup. Saya sudah menyimpan informasi dari ini sebentar ya, good news. Semoga kalian berjalan dengan mulus. Mari kita stop. Kita lihat artikel dari Satoshi Nakamoto sambil menantikan informasi dari core team ya. Ini Satoshi Nakamoto ini, saya sangat mencurigai dia adalah orang yang ini 8 jam yang lalu berturut-turut mengupload sebuah informasi ya. Dia tahu tentang dunia kripto sepertinya. Ya namanya juga Satoshi Nakamoto, 2008 masuk di X. Ini teman-teman, perhatikan postingannya ya. Perhatikan artikelnya. Paineto, apa itu CDLP? Community Driven Liquidity Pool. Dan mengapa CDLP membangun masa depan? CDLP adalah mekanisme stabilisasi pasar yang terdesentralisasi, berkelanjutan, dan didukung komunitas yang dirancang khusus untuk PAI. Misalnya mengurangi volatilitas pasar, meningkatkan likuiditas, dan memungkinkan pertumbuhan jangka panjang. Inti dari strategi ini adalah DCA, Dollar Cost Averaging. Setiap pengguna secara sukarela memberikan kontribusi, misalnya Pi senilai $10 per bulan. Pi yang dibeli langsung masuk ke dompet pribadi tanpa melibatkan perantara atau otoritas pusat. Hal ini memastikan kontrol penuh dan desentralisasi pengguna. Ketika jutaan pengguna melakukan investasi mikro yang konsisten dan jangka panjang, secara alami akan terbentuk kumpulan likuiditas terdesentralisasi yang digerakkan oleh komunitas. Kumpulan ini meningkatkan kedalaman pasar, meredam penurunan harga yang tajam, dan mendorong struktur harga yang lebih stabil. Kumpulan ini juga menggeser dinamika penawaran permintaan yang menguntungkan Pi. Penawaran yang beredar berkurang sementara permintaan yang stabil meningkat. Rumus di balik CDLP sederhana namun kuat.
DCA, kepemilikan jangka panjang, stabilitas pasar, komunitas kuat, ekosistem sehat. Wow. CDLP bukan hanya tentang keuntungan individu, ini tentang mengembangkan seluruh ekosistem PAI melalui pendekatan ini. Pengembangan mendapatkan lingkungan yang lebih stabil untuk membangun bisnis jadi lebih cenderung mengadopsi P sebagai metode pembayaran. Pemegang P jangka panjang dapat memperoleh imbalan dari debts dan platform masa depan. Visi 10 tahun CDLP berani dan menarik jika 10 juta pengguna berinvestasi sampai 10 juta dolar per bulan. Pasar P akan menerima aliran masuk 100 juta setiap bulan. Hal ini tidak hanya menstabilkan harga tetapi juga mengubah visibilitas P, memperkuat komunitas dan menarik lebih banyak pengembang dan kasus penggunaan di dunia nyata. Apa yang membuat model ini layak terdesentralisasi P tetap berada di dompet pribadi pengguna. Berdasarkan konsensus, kekuatannya terletak pada perilaku kolektif. Berkelanjutan bergantung pada partisipasi masyarakat, bukan paus. Aman, tidak ada risiko pihak ketiga, sepenuhnya transparan dan dikendalikan pengguna. Kesimpulannya, CDLP stabil harga, kekuatan komunitas, pertumbuhan ekosistem. Ini bukan tentang spekulasi jangka pendek, ini tentang visi jangka panjang, utilitas dan transformasi. Beli, pertahankan bersama, bangun bersama. Wah, ini ya kawan-kawan, rumus dibalik CDLP. Ya, intinya untuk ekosistem tidak ada kekuasaan paus di sana mendominasi, tetapi kembali ke ekosistem. Ya. Oke. Saya sangat yakin kawan-kawan, Satoshi Nakamoto ini adalah orang yang, kalau saya bilang, sepertinya orang yang paham benar-benar, dan kemungkinan besar dia adalah Nicholas, ya, dari ininya, karena sangat-sangat mencurigakan, ya. Oke, itu informasi dari Sekjen pagi hari ini. Tetap semangat. Bagi rekan-rekan yang ingin bergabung saya selalu ingatkan, sebuah exchange ya, yang akan listing pada bulan Mei dengan token sendiri, yaitu token CTC. Bagaimana cara dapatnya? Rekan-rekan bisa mendaftar dengan link di deskripsi video ini dan mendaftar, lalu kemudian setelah mendaftar bisa melakukan QC untuk mendapatkan 100 koin CTC, ya. Gratis kawan-kawan. Semakin kencang ya. Sekarang 16 juta 16 juta pengguna. Ya siapa sih tidak mau kalau dikasih duit, ya kan? Karena katanya gini loh teman-teman, katanya ketika listing exchange-nya ini, TT Exchange, dia juga langsung punya token itu. Bagaimana cara dapatnya? Namanya koin CTC. Kita dapat dari mendaftar lalu melakukan QC, dapat 100 token, ya, dikasih gitu loh. Nah, kalau kita ngajak rekan-rekan kita untuk bergabung bersama-sama, maka kita dapat 3 token dari setiap yang kita ajak sampai ke kedalaman 30. Dengan direct 30 syarat, ya. Kalau 50 direct, ya yang didapat cuma 30. Ya siapa yang tidak mau? Ya kan? Karena orang itu mau gratisan. Kalau berbayar nggak mau. Ya, kalau benar dia memberikan itu, ya luar biasa. Betul nih TTX, ya kan? Dia harus punya modal besar dulu. Dia harus, katanya modalnya 200 triliun dolar. Kan lumayan itu, ya. Tinggal kita buktikan aja nanti bulan Mei, ya, apakah benar.
Oke ya, teman-teman yang ingin bergabung silahkan menggunakan link di deskripsi video saya. Tetap semangat.